Ketika pemerintah menetapkan Pertalite sebagai BBM JBKP khusus penugasan, artinya akan mendapatkan kompensasi. Sebetulnya itu kan juga konsekuensi karena pemerintah akhirnya menaikkan BBM non subsidi yaitu Pertamax 92, walaupun harganya masih di bawah harga keekonomian. Tetapi paling tidak pemerintah cukup confident bahwa dengan menaikkan harga BBM Pertamax itu diyakini bahwa konsumen tidak akan mengalami shifting terlalu besar. Nah, tetapi kan realitasnya disparitas yang cukup tinggi antara Pertalite dengan Pertamax 92 ini kan masih terjadi. Nah, akhirnya karena subsidi BBM Pertalite ini skemanya pun non targeted ataupun terbuka, ya ini juga menjadi implikasi bahwa kemungkinan besar memang volume konsumsi Pertalite ini akan melebihi dari pagu di tahun ini dan bahkan tahun-tahun mendatang. Nah, maka dari itu saya pikir dalam jangka pendek mungkin ini tepat untuk menetapkan Pertalite sebagai BBM penugasan, tetapi tetap harus diiringi dengan kebijakan yang tepat sasaran, yaitu subsidi secara langsung. Sama halnya juga saya pikir ini dengan produk yang lain, yaitu LPG 3 kilogram, kemudian juga termasuk juga tarif listrik kan juga sudah dilakukan secara tepat sasaran. Nah, saya pikir ke depan subsidi energi memang mau tidak mau harus mengarah kepada subsidi yang tepat sasaran. Tetapi pertanyaan adalah sejauh mana pemerintah dan juga antar kementerian lembaga ini bisa mempercepat sinkronisasi data baik di level pusat maupun di daerah. Yang menjadi tantangan selama ini kan ketika pemerintah ingin menerapkan kebijakan subsidi langsung adalah persoalan terjadinya inclusion error, baik masyarakat yang harusnya mendapat subsidi mereka tidak mendapat, dan masyarakat yang menengah atas yang seharusnya tidak berhak mereka justru menikmati. Nah, ini saya pikir masih menjadi tantangan utama dalam menerapkan skema subsidi tertutup. Nah, itu saya pikir menjadi kebijakan yang paling fundamental dibandingkan dengan menambah kuota misalnya volume Pertalite atau kuota solar dan juga bahkan menaikkan harga produknya. Saya pikir itu tidak menjadi jawaban fundamental terhadap masalah utama di subsidi energi, begitu Mas. Mhm, oke. Pak Abdurrahman, Anda melihat sebenarnya sejauh ini seberapa besar sih, kompensasi yang sudah diberikan oleh pemerintah terkait dengan, untuk BBM, penugasan ini? Jadi, kompensasi ini kan muncul sejak tahun 2017 ya, ketika pemerintah tidak lagi melakukan penyesuaian harga BBM yang mengikuti harga pasar. Jadi baik listrik maupun BBM. Jadi itu sejak 2017 sampai dengan 2021 kemarin dari audit BPK ya, ini kan outstandingnya sekitar 108 triliun ya sampai dengan 2021 kemarin, dan tahun ini juga akan dibayarkan. Dan tadi karena memang di 2022 ini sebenarnya di APBN 2022 ini kan sudah diarahkan untuk melakukan tadi transformasi kebijakan subsidi energi ya, dari yang tadi berbasis komoditas ke berbasis individual, jadi nanti lebih ke sasaran langsung ya, sehingga lebih tepat sasaran. Sehingga untuk alokasi 2022 ini sebenarnya kalau kita lihat kan belum ada di APBN 2022-nya ya, sehingga akan diperhitungkan nanti di akhir tahun, dan pembayarannya bisa jadi tahun ini dan sebagian dilakukan di tahun berikutnya gitu. Mhm, oke. Nah, untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.